Saudara sekalian, kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan, pesan Natal untuk Natal tahun ini. Mari kita sama-sama membuka kitab suci kita. Saya mengajak kita membaca dari Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, saya akan bacakan dari ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Lukas 2 ayat 10 sampai 11, demikian firman Tuhan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud." Mari sebelum kita mendengarkan khotbah, mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, kami menyerahkan firman-Mu ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan juga yang berikan ke dalam hati kami. Tuhan yang beranugerah kepada kami. Biarlah Tuhan yang berikan Roh Kudus-Mu untuk berbicara dengan kuasa melalui hamba-Mu. Dan Roh Kudus itu jugalah yang memberikan pengertian dalam hati kami. Pengertian yang mengubah hidup kami, memberikan kami hati yang mencintai Tuhan. Dan membawa kami makin mengenal Tuhan kami. Bimbing kami ya Tuhan, kiranya Tuhan berkenan memberikan anugerah sehingga setiap kebenaran firman-Mu boleh kami terima dengan limpah. Dan dari kuasa-Mu lah kami dapat mengenal Allah kami yang berinkarnasi, yang menjadi manusia. Untuk membawa kami kepada Sang Bapa. Kami bersyukur untuk Kristus, Sang Anak Allah, yang dengan penuh kasih karunia sudah mencurahkan Roh Kudus. Sehingga di dalam roh kami menjadi satu dengan Kristus. Dan kami boleh bersama dengan Kristus menjadi milik dari Allah Bapa. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar." Ini ada good news of great joy. Ada kabar baik mengenai sukacita yang sangat besar. Nah, ini merupakan satu pengertian yang sangat indah karena bagi orang-orang yang membaca Lukas di dalam abad yang pertama, yang dituliskan di sini memberikan kesimpulan dari seluruh pengharapan yang ada di dalam perjanjian lama. Nah, banyak orang tidak mengerti apa indahnya kedatangan Kristus. Banyak yang tidak tahu bahwa keindahan kedatangan Kristus hanya mungkin dipahami kalau kita mengetahui apa yang kacau di perjanjian lama dan bagaimana Tuhan memberikan penebusan, bagaimana Tuhan berniat untuk membalikkan kekacauan itu menjadi baik. Tema kacau kemudian baik. Ini adalah tema pengharapan. Kekacauan adalah realita hidup, tetapi keindahan dari penebusan Tuhan membawa kita melihat realita yang kacau sebagai realita yang akan Tuhan taklukkan, Tuhan atur dan Tuhan perbaiki menjadi baik. Nah, maka kita mesti dengan teliti menyelidiki apa yang sebenarnya Alkitab ajarkan di dalam berita kelahiran Kristus. Kenapa dia lahir? Kenapa dia datang ke dalam dunia? Apa yang dia mau ajarkan dengan datang ke dalam dunia? Mengapa dia hadir dan kemudian menebus kita, mati di atas kayu salib? Apa hal yang kita boleh pelajari dari kehadiran Kristus 2000 tahun yang lalu? Nah, satu hal yang diberitakan Lukas yang hari ini kita mau fokuskan adalah kehadiran Kristus memberikan sukacita besar. Nah, sukacita dalam hal apa? Ini yang akan coba kita lihat di dalam pembahasan hari ini. Tuhan memberikan Kristus. Dan malaikat mengatakan, ada sukacita besar. Mari nikmati sukacita ini. Ada good news of great joy. Tapi saudara, dunia tidak punya sukacita. Dunia bisa mempunyai hura-hura, bisa mempunyai hiburan. Tapi hiburan tidak sama dengan sukacita. Banyak orang mengacaukan pengertian sukacita dengan kesenangan sementara. Ada yang kacaukan sukacita dengan kehidupan glamor. Ada yang mengaitkan sukacita dengan ketiadaan penderitaan. Ada yang mengaitkan sukacita dengan kesenangan abadi. Kesenangan abadi yang dipahami dengan salah tentunya, bukan dari kitab suci. Ada yang memahami sukacita sebagai, ya, asal hati menjadi tenang dan memperoleh apa yang dia harapkan dalam hidup. Sukacita-sukacita itu adalah sukacita palsu. Alkitab tidak memberikan pengertian sukacita di dalam hal-hal tadi. Lalu, di mana sukacita itu berada? Bagaimana kita bisa menikmati sukacita? Banyak orang tidak tahu apa itu sukacita, sehingga dia menafsirkan apa yang menyenangkan hatinya sebagai sukacita. Kalau saya senang, berarti saya bersukacita. Kalau ditanya, apakah kamu bersukacita hari ini? Mungkin banyak orang mengatakan, iya, kami bersukacita. Tapi ketika ditanya alasan bersukacita, banyak orang tidak mengerti apa alasan bersukacita.
Banyak orang menafsirkan sukacita di dalam pengertian yang jauh sekali dari pesan Natal dari kitab suci. Lalu apa itu sukacita? Di dalam pengertian kitab suci, di dalam ayat yang kita baca, hal pertama yang harus kita ketahui dari sukacita adalah sukacita itu berkait dengan pengharapan secara komunal, komunitas. Tuhan menjanjikan sukacita, dan sukacita ini dinikmati bersama-sama. Ini yang ditekankan di dalam ayat yang ke-10, dikatakan, jangan takut, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar, good news of great joy. Ini berita untuk siapa? Ayat ini mengatakan untuk seluruh bangsa, bukan untuk satu individu, bukan untuk kelompok gembala, untuk seluruh umat. Seluruh umat berbagian di dalam sukacita yang Tuhan maksudkan untuk mereka. Nah, apakah sukacita yang kita pahami sama dengan ini? Ini hal pertama ya, nanti kita lihat ada beberapa hal lagi. Apakah sukacita yang kita pahami adalah sukacita yang dinikmati bersama-sama dengan umat yang hatinya tulus menantikan Tuhan? Atau kita punya kesenangan yang nyeleneh, yang aneh sendiri, yang berpaling jauh dari menikmatinya di dalam kelompok, di dalam komunitas, di dalam umat? Banyak orang bersukacita dan menafsirkan sukacita itu sebagai sesuatu yang sifatnya ke dalam. Apa itu sukacita? Hatiku senang, hati saya senang. Selain kamu siapa lagi? Ya cuma saya. Oh nggak bisa saudara. Sukacita itu dinikmati bersama. Seluruh umat yang menantikan Tuhan bersukacita bersama-sama. Ini kalimat sudah asing di dalam zaman modern, karena kebanyakan orang modern memahami sukacita sebagai sesuatu yang sifatnya individual, tapi tidak memahami pengertian yang komunal dari sukacita. Sukacita tidak pernah untuk sendiri. Ini bukan tentang saya dan Tuhanku. Ini bukan cuma tentang apa yang aku nikmati dari Tuhanku. Lebih dari itu. Ini mengenai apa yang umat Tuhan nikmati tentang Tuhan. Nah, ini adalah penjelasan yang perlu kita dalami terus. Karena zaman modern kita mengajarkan kepada kita individualisme yang merusakkan pengertian komunal kita. Dan saudara, makna individualisme di dalam zaman modern ini adalah sesuatu yang berkait bukan cuma kesendirian, saya sendiri itu individu, bukan. Tapi individualisme sudah mengarah kepada bagaimana diriku menjadi yang sentral di dalam sebuah komunitas. Komunitas itu tidak dipahami lagi sebagai komunitas, tapi sebagai alat untuk kesenangan saya, untuk jiwa narsisistik saya dipuaskan. Orang dulu akan mengatakan bahwa individualisme membuat kelompok atau komunitas itu menjadi crowd. Saya tidak kenal siapa-siapa dalam kelompok ini, saya hanya merasa saya tidak sendiri karena ada orang-orang lain. Ini namanya crowd. Seorang pemikir dari Denmark, yaitu Søren Abje Kierkegaard, dia mengatakan bahwa orang harus punya komunitas. Tapi kebanyakan secara real, orang hanya punya crowd, kumpulan orang banyak. Bukankah ini yang saudara juga mungkin rasakan? Ada begitu banyak orang di kampus saudara, tapi ya tidak ada komunitas. Itu hanya orang-orang yang lalu lalang yang saudara tidak terlalu kenal, yang kuliah bersama-sama dengan saudara di kampus yang sama. Itu crowd. Sama dengan ketika saudara menanti untuk naik pesawat misalnya, lalu ada di waiting room, ada di ruang tunggu, bersama dengan orang-orang lain. Itu adalah crowd, itu bukan komunitas. Jadi saudara, kita sudah menggantikan komunitas di zaman modern dengan crowd. Dengan memiliki kumpulan banyak orang yang tidak pernah berelasi dan tidak pernah menjadi bagian dari hidup saya. Demikian juga hidup saya tidak pernah sungguh-sungguh menjadi bagian dari hidup orang lain di dalam crowd itu. Nah saudara, mustahil bersukacita di dalam crowd, di dalam kelompok orang banyak, karena masing-masing punya pengharapan yang beda, punya identitas yang beda, punya tujuan yang beda, punya kesenangan yang beda, sehingga yang satu senang, yang lain nggak peduli. Tidak ada kesenangan bersama. Nah ini yang rusak di dalam zaman modern. Tapi saudara, di dalam zaman kita, ya kita bisa bilang ini zaman modern atau zaman postmodern atau apapun itulah. Di dalam zaman kita, kelompok bukan lagi crowd. Kelompok adalah pemuas untuk saya. Kita sekarang mencari komunitas, kita longing for community. Kita menginginkan ada di tengah-tengah orang-orang yang kenal kita, di tengah-tengah komunitas. Tapi kita mau memanipulasi komunitas. Kita bukan ingin berada di dalam komunitas, kita bukan ingin menikmati komunitas, kita ingin memanipulasi komunitas. Bukankah banyak orang yang kesepian mencari komunitas supaya tidak kesepian lagi? Banyak orang yang mencari komunitas supaya dirinya merasa berharga.
Mungkin saya tidak rasa diterima, tidak rasa berharga di tempat lain. Untung ada komunitas di mana saya dianggap penting. Saya yang utama dan orang-orang lain adalah alat untuk membuat saya nyaman. Saya diterima, saya diperhatikan, saya ditanya kabarnya. Saya merasa nyaman dalam komunitas ini karena komunitas ini membuat saya menjadi damai, membuat saya menjadi bermakna, membuat saya menjadi penuh. Saya tidak lagi kesepian, saya tidak lagi kosong, saya tidak lagi penuh kegalauan karena ada komunitas. Tanpa kita sadari, ini pun bukan yang Alkitab ajarkan sebenarnya. Saya tidak mengatakan saudara tidak boleh mempunyai kelompok yang memperhatikan saudara, bukan. Tapi yang ingin saya tekankan adalah seringkali kita memanipulasi keadaan dan kelompok kita tanpa kita sadar. Dan kita terus ada di dalam level seperti itu. Kita terus ingin dipuaskan, kita terus ingin jadi pusat. Kita tidak ingin memberi diri bagi komunitas, kita ingin komunitas memberi dirinya bagi kita. Nah saudara, di dalam hari Natal di Lukas pasal 2 ini, malaikat memberikan kabar baik, ada sukacita besar bagi seluruh bangsa. Sukacitanya bukan diriku, sukacitanya adalah bagi seluruh bangsa, seluruh umat. Sukacita ini bukan tentang saya. Sukacita ini adalah tentang seluruh umat. Nah saudara, mari kita selidiki di poin pertama ini. Apa yang kita nikmati waktu mengingat Kristus? Apa yang kita rasakan waktu kita mengingat Natal? Apakah kita menikmati sesuatu yang sifatnya individual? Saya sangat mencintai Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus baik kepada saya, Dia tolong saya, Dia menyelamatkan saya, Dia memberi dirinya bagi saya, terus menerus saya. Saudara, di dalam seluruh surat Paulus, hanya satu kali Paulus mengatakan Yesus bagi saya. Yang lain-lain dia akan mengatakan bagi komunitas, bagi gereja, bagi Israel, bagi dunia. Jadi dia memberikan peran, memberikan porsi yang kecil sekali untuk menikmati Kristus secara individual. Sebaliknya dia memberikan porsi yang sangat besar untuk orang memahami bagaimana menikmati Kristus bersama-sama dengan seluruh umat. Nah inilah hal pertama yang kita mau soroti. Gembala-gembala mendapatkan pesan dari malaikat yang mengatakan bahwa ada good news of great joy. Ada kabar baik mengenai sukacita yang besar, yang bukan untuk individu, tetapi untuk seluruh bangsa. Maka di sini ada identitas bersama yang dibagi. Saudara, ini komunitas sejati ya. Komunitas sejati itu memiliki identitas bersama untuk dibagi. Saudara, ketika berkomunitas, saudara tidak mengatakan komunitas ini gue banget, komunitas ini cocok dengan saya. Itu salah, bukan itu yang ditawarkan Alkitab. Komunitas yang saudara nikmati, kalau komunitas itu benar-benar dari Tuhan, adalah komunitas yang punya identitas dan sejarah, yang punya memori bersama. Dan ini yang dikatakan oleh para malaikat, aku memberitakan kesukaan bagi seluruh bangsa. Seluruh bangsa berarti Israel, atau kalau di dalam zaman perjanjian baru berarti gereja. Dan saudara, ketika orang mengatakan saya bagian dari Israel, yang mereka akan katakan adalah bukan saya merasa Israel cocok untuk saya, tapi mereka akan mengatakan saya berbagian di dalam sejarah panjang Israel. Saya berbagian di dalam sebuah umat yang dulu berontak sama Tuhan. Saya berbagian ke dalam umat yang dicintai oleh Tuhan, yang Tuhan perhatikan, yang Tuhan berikan Taurat, yang Tuhan mau atur supaya baik, yang Tuhan berikan nabi-nabi karena cintanya kepada umat ini, yang Tuhan berikan Daud, yang Tuhan berikan janji, yang Tuhan berikan Mesias. Jadi saya berbagian ke dalam sebuah identitas besar di mana saya berbagian di dalamnya. Nah maka saudara, Alkitab sebenarnya mengkritik semua sifat individualisme dan narsisisme zaman kita yang menekankan diri saya melampaui komunitas. Komunitas ini cocok dengan saya atau tidak? Saya merasa diri saya menjadi utuh atau tidak di dalam komunitas ini? Tapi sebenarnya yang harus kita tanya adalah, apakah komunitas ini memberikan identitas baru kepada saya? Saya bukan cuma saya, sekarang saya milik Kristus. Sama seperti seluruh orang percaya milik Kristus. Berarti sekarang saya berbagian di dalam komunitas besar. Saya merubah diri saya demi komunitas ini. Saya merubah perasaanku demi komunitas ini. Saya merubah gaya hidupku demi berbagian di dalam komunitas ini. Saya merubah kebiasaanku, ibadahku, liturgiku. Segala hal yang aku biasa lakukan demi berbagian di dalam komunitas besar umat Tuhan. Bukankah ini indah kalau kita pahami ya? Saudara tidak lagi sendiri karena sekarang saudara menjadi bagian dari komunitas besar yang menuntut perubahan dan dedikasi total dari saudara.
Kita jarang memahami hal ini di dalam kehidupan Kristen kita seringkali. Ada seorang teolog dan juga ahli sejarah gereja di Amerika bernama Carl Trueman. Dia berbicara dengan seorang anak muda yang bertobat jadi Kristen. Lalu dia tanya, sebelum kamu jadi Kristen, kamu agama apa? Oh, saya sangat sekuler, saya sangat skeptis, saya tidak mau percaya Tuhan, saya hidup sembarangan. Lalu ditanya, apa yang membuat kamu mau datang ke gereja? Nah, dia mengatakan kalimat yang mengharukan. Karena gereja punya identitas yang kuat, punya sejarah yang panjang, punya pergumulan yang sudah terjadi dari dulu. Gereja punya sejarah panjang. Gereja pernah dianiaya. Gereja pernah berhadapan dengan kekaisaran Roma yang besar. Gereja pernah melancarkan misi ke seluruh benua di dunia. Gereja pernah mendevelop, menggumulkan dan merumuskan pikiran tentang Alkitab, bagaimana menafsirkan Alkitab. Gereja punya begitu banyak tradisi besar, dan gereja sekarang sedang berjuang untuk menyatakan bahwa tradisinya, identitasnya, apa yang dia tahu tentang Tuhan, apa yang dia miliki sebagai gaya hidup, apa yang dia miliki sebagai cara pandang hidup, harus dimiliki oleh dunia ini. Maka saya merasa ada perjuangan yang saya bisa lakukan di dalam gereja. Saya merubah kemalasan saya merubah self-centered self-centeredness saya merubah ego saya merubah individualisme saya merubah segala hal yang cemar dari saya, demi bisa cocok dengan identitas baru saya, yaitu gereja. Nah, di sini Carl Trueman sadar, gereja melakukan banyak kesalahan dengan merubah dirinya supaya cocok dengan individu-individu anak muda. Tapi sebenarnya yang harusnya dilakukan, anak-anak muda, saya yakin saudara juga seperti itu ya, anak-anak muda ingin komitmen kok, anak-anak muda ingin berjuang. Saya tahu saudara seperti itu. Saudara adalah orang yang mau punya niat, saya ingin do something, saya ingin habiskan hidup saya untuk sesuatu, saya ingin berjuang. Tapi mana kelompok yang mengajak saya berjuang? Mana kelompok yang mengatakan, ayo berjuang bersama-sama, mari terjun bersama-sama, mari korban sama-sama. Nah, kalau gereja tidak menjadi kelompok yang seperti ini, yang mengatakan kepada para anak muda, mari bergabung, mari berjuang, mari lakukan sesuatu untuk menjalankan apa yang Tuhan mandatkan. Mari korban diri. Mari jangan malas. Mari jangan mengasihani diri terlalu besar. Mari jangan manja, terus-menerus cari tahu saya mesti gimana ya, saya galau, saya kacau. Mari perang untuk Tuhan. Nah, ini komunitas yang diinginkan banyak anak muda. Saudara kalau tanya ya, kenapa kadang-kadang persekutuan Kristen sulit menjangkau orang-orang yang mempunyai kegigihan untuk menjalankan sesuatu dalam hidup? Salah satu jawabannya adalah karena orang yang mau berjuang gigih perlu komunitas yang punya tulang punggung untuk mengatakan, ayo kita berjuang bersama-sama. Mari do something. Mari kerjakan sesuatu. Mari belajar berkorban. Mari belajar individualismemu dimatikan demi kemuliaan Tuhan di dalam komunitas ini dan bagi dunia di sekeliling kita. Nah, kalau gereja menjadi seperti itu, kalau saya bilang gereja, saya tidak bilang gereja sebagai denominasi. Saya bilang gereja sebagai kumpulan orang percaya, termasuk yang ada di kampus ini. Mari orang Kristen, mari gereja, mari persekutuan Kristen, tawarkan ini ke anak-anak muda. Kamu mau dedikasikan diri, mau hidup untuk sesuatu, mau berjuang untuk sesuatu, datang ke dalam gereja, datang ke dalam persekutuan, datang ke dalam komunitas orang Kristen. Karena di sini kami mengajak kamu untuk bersama-sama melebur diri, mengabaikan diri demi kemuliaan Tuhan dan Raja kita. Saudara kalau menganggap Kristus adalah Raja, apakah saudara memberikan dedikasi yang sepantasnya dia dapat? Atau saudara masih terus-menerus galau dengan mengatakan, Tuhan cinta aku tidak? Tuhan buktikan cintamu dong. Aku ingin tahu engkau cinta aku atau tidak. Saudara kapan bertumbuh ya? Level itu terus. Itu level yang tidak bisa membuat kita menjadi Kristen loh. Saudara harus tahu Tuhan mencintai kita. Dia rela datang ke dalam dunia kok. Dia turun ke dunia demi menebusmu. Sekarang bukan waktunya engkau tanya lagi, Tuhan apa benar engkau mencintaiku? Sekarang waktunya engkau tanya dirimu, apa benar aku mencintai Tuhan? Jangan dibalik terus ya. Tuhan apa buktinya kalau engkau mengasihi aku? Stop tanya itu. Itu sudah pasti. Sekarang yang harus engkau tanya adalah, apa benar aku mencintai Tuhan? Lalu kalau iya, kemana aku mau berjuang? Di mana aku mau beri diriku untuk berjuang bersama-sama? Adakah komunitas seperti itu? Saya khawatir kalau komunitas orang Kristen menjadi komunitas yang membius orang. Ayo datang ke sini, kalau ke sini kamu akan have fun. Kalau ke sini kamu akan dihibur. Kalau ke sini akan ada orang-orang yang perhatikan kamu. Kalau kamu ke sini akan ada orang-orang yang siap untuk menopang kamu, menggendong kamu, membawa kamu di dalam segala kesulitanmu. Aduh saudara, mana komunitas berjuang ya? Komunitas berjuangnya nggak ada. Ini yang salah dengan Israel. Kenapa Israel diputar 40 tahun oleh Tuhan di padang gurun? Karena nggak ada komunitas berjuang. Mereka melihat Kanaan penuh dengan raksasa-raksasa.
Dan mereka mengatakan, lebih baik kami ke Mesir, lebih baik kami mati di padang gurun daripada harus perang. Dan Tuhan yang adil, yang mau menimpakan hukuman ke Kanaan, akhirnya tidak bisa memakai Israel yang seperti ini. Tidak bisa memakai Israel yang terus-menerus meratapi diri, meratapi nasib, dan mengatakan, Tuhan, kami tidak sanggup, tidak mau lakukan ini. Mari rubah komunitas Kristen jadi komunitas yang mau berjuang untuk sesuatu. Lalu bagaimana? Apa dorongan untuk berjuang demi sesuatu? Sukacita sejati. Maka sukacita sejati di-share, dibagikan ke semua komunitas. Ini hal pertama. Lalu hal yang kedua, sukacita sejati itu ada di dalam apa? Sukacita sejati ada di dalam kuasa perubahan yang Tuhan berikan melalui seorang anak. Kuasa perubahan. Saudara tahu apa itu kuasa perubahan? Alkitab banyak bicara soal kuasa perubahan. Kuasa perubahan itu bukan cuma kuasa saya dari tidak tahu lepaskan dosa, sekarang menjadi bisa. Itu benar kuasa perubahan. Tapi ada kuasa perubahan yang dahsyat yang Tuhan kerjakan di hari Natal, di waktu Yesus lahir 2000 tahun yang lalu. Kuasa perubahan itu adalah kuasa perubahan yang membuat sejarah tidak mungkin mengabaikan bayi yang lahir itu. Ini merupakan satu cara Tuhan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Allah itu ada dan Allah tidak pernah diam. Ada seorang budayawan dan juga seorang teolog Kristen bernama Francis Schaeffer, S-C-H-A-E-F-F-E-R, Francis Schaeffer. Schaeffer mengatakan, dia menulis sebuah buku ya, dan dia mengatakan di buku itu bahwa Allah yang aku sembah adalah Allah yang hadir. Bukan cuma ada ya, tapi hadir. Ada perbedaan antara ada dan hadir. Banyak orang berdebat tentang Allah. Allah itu ada atau tidak? Tapi orang Kristen bukan cuma percaya Allah ada. Orang Kristen percaya Allah hadir. Dan hadirnya Allah ditandakan dengan dia tidak diam. Ini kata Francis Schaeffer. Jadi kalau saudara mau tahu Allah hadir atau tidak, ketahuilah Allah itu hadir dan dia tidak diam. Allah berbicara. Dan apa yang jadi dampak dari bicaranya Allah? Di dalam Ibrani pasal yang pertama dikatakan bahwa bicaranya Allah atau firman Allah membuat yang tidak ada jadi ada. Firman Allah menopang yang ada menjadi sempurna. Jadi firman Allah adalah firman yang dinyatakan untuk merubah. Allah merubah sejarah. Allah merubah kebiasaan dari dunia ini. Allah merubah keketatan bangsa-bangsa untuk menyembah berhala dan menolak Tuhan. Allah merubah hati orang-orang yang menghina Tuhan. Allah merubah Israel, yaitu komunitas orang percaya yang masih mau datang kepada Tuhan. Allah membuang yang lain, yang Israel yang lain yang tidak mau percaya. Allah merubah kekaisaran Roma. Ketika Kristus lahir, kekaisaran Roma sepenuhnya penyembah berhala. Ketika tahun 380, seorang kaisar bernama Theodosius mengatakan, saya mau mendeklarasikan bahwa kalau engkau tidak mengakui Yesus adalah Allah yang menjadi manusia, engkau bukan orang Romawi. Dari kafir menjadi Kristen yang memegang kekristenan yang ketat. Itu kekaisaran Romawi. Dirubah oleh siapa? Dirubah oleh wakilnya Kristus. Kristus datang ke dalam dunia untuk memberikan perubahan, dan ini yang disyukuri, ini yang membuat orang bersuka cita. Ada anugerah besar Tuhan berikan, dan anugerah itu adalah anugerah perubahan. Dan yang dikatakan oleh malaikat, ada sukacita besar. Sukacita apa? Hari ini, ayat 11 ya, telah lahir bagimu juru selamat. Juru selamat. Apa itu juru selamat? Apakah juru selamat cuma membawa saya ke surga? Bukan. Juru selamat adalah yang membawa sorga ke bumi. Ini yang kita doakan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Itulah makna inkarnasi. Yesus datang ke dunia. Banyak orang berpikir Yesus datang ke dunia cuma untuk sekadar kunjungan. Saudara pernah besuk orang ya. Setelah saudara besuk, ngomong sebentar, doakan, pulang. Nggak tentu ada dampak. Apakah Yesus seperti itu? Apakah kita pikir dia datang cuma untuk besuk? Oh, dia datang dari surga menjadi bayi, lalu jadi besar, kemudian tanyain murid-murid, kamu gimana perasaannya? Gimana keadaanmu? Apa yang aku bisa doakan bagi kamu? Aku ada untuk memperhatikanmu. Tidak. Saudara, Kristus datang untuk melakukan sesuatu yang akan merubah bumi selama-lamanya. Dia datang satu kali, dan dampak yang dia berikan adalah dampak yang menghancurkan maut, menghancurkan dosa, membuka pintu pengenalan akan Allah bagi bangsa-bangsa lain, dan merombak seluruh tradisi penyembahan berhala. Saudara tahu Eropa penuh dengan orang-orang barbar yang perang dengan cara sangat kejam. Yang kalau mau perang ambil kekuatan dengan sembelih manusia, taruh darahnya ke dewa-dewa untuk dapat kekuatan. Itu Eropa. Tapi setelah kekristenan bertindak, setelah kekristenan memberikan dampaknya, negara itu menjadi negara Kristen.
Maka saudara, kita mesti mengenal hal ini. Kristus datang membawa sukacita apa? Sukacita pengharapan, ada perubahan. Saudara, sukacita sejati tidak akan dimiliki kalau kita tidak melihat perubahan. Saudara, kalau bersukacita tanpa konteks ya, sukacita tanpa melihat ada harapan perubahan, itu sukacita kosong. Seringkali orang teriak, ada sukacita, lalu orang dengan gampang jawab, ada. Lalu tanya, kenapa sukacita? Nggak tahu, disuruh. Kalau nggak sukacita nanti dimarahin sama MC. Tapi saudara, sukacita sejati itu sukacita yang real. Kalau saudara ditanya kenapa bersukacita dan jawaban saudara jawaban abstrak yang tidak real, saya yakin jawaban saudara tidak akan menguatkan orang. Saya bersyukur ya boleh dapat kemungkinan untuk khotbah kepada saudara meskipun kita tidak bisa ketemu langsung. Tapi saya sangat yakin satu kelompok yang perlu didorong untuk mempunyai jiwa berjuang itu anak muda. Anak muda tidak mau dinabobokkan dengan janji-janji kekristenan yang bukan kekristenan sebenarnya. Janji-janji yang dari Alkitab, tapi yang tidak mendorong untuk berjuang. Anak-anak muda, saya yakin seperti Anda, anak-anak muda seperti Anda sekalian, tidak bisa diberikan semua ajaran yang menabobokkan, yang membuat kita tenang. Saudara, ketahuilah satu hal. Setan dan semua yang dia pengaruhi terlalu senang kepada orang Kristen yang tidak bertindak. Saya ulangi ya. Setan dan orang-orang yang dia pengaruhi terlalu senang dengan orang Kristen yang tidak mau bertindak. Adakah kejahatan di kampusmu? Ada, dan dia senang. Kejahatan itu senang karena engkau tidak bertindak. Adakah kejahatan di tengah-tengah negara ini? Ada, dan mereka senang karena orang Kristen diam, tidak bertindak, tidak mau ikut-ikut. Ada kekacauan di dalam politik, oh saya nggak mau ikut-ikut politik. Ada kekacauan di dalam lingkungan, oh saya nggak ikut-ikut, saya kan mau ke surga. Saya tinggal tunggu ke surga, itu sukacitaku, sukacita sorga. Saudara sukacita karena mau ke sorga, tapi malaikat mengatakan, ada sukacita besar, apa itu? Juru selamat sudah ke bumi. Saudara sukacitanya versi ke sorga, malaikat memberitakan sukacita versi Kristus ke bumi. Jangan-jangan saudara selisih jalan dengan Kristus. Dia mau datang kembali dan saudara maunya ke atas. Saudara, Kristus pentingkan kehidupan di sini, maka dia datang. Dia bukan datang untuk besuk, saya bilang tadi. Dia datang untuk merubah bumi ini. Dan itu terjadi. 2000 tahun setelah dia datang, kekristenan masuk kemana-mana. Negara kita bukan negara Kristen, tetapi kekristenan masuk. Ini salah satu dampak dari pekerjaan Kristus tentunya. Maka saudara sekalian, di dalam pasal yang kedua dari Lukas, gembala sedang mengatakan hari ini telah lahir juru selamat. Juru selamat bagi siapa? Bagi seluruh ciptaan. Di dalam Roma pasal yang ke-8 dikatakan seluruh ciptaan, bahasa Yunani pakai kata thesis. Di dalam Alkitab kita diterjemahkan seluruh makhluk, tapi lebih tepat kalau diterjemahkan seluruh ciptaan. Seluruh ciptaan menderita sakit bersalin sampai saat anak-anak Allah dinyatakan. Berarti Kristus datang menjadi juru selamat, menyelamatkan manusia dan menyelamatkan lingkungan di mana manusia berada, menyelamatkan segala hal yang baik yang dia sudah ciptakan. Tentu harus melalui manusia. Yesus menyelamatkan manusia dulu, baru kemudian manusia bertindak demi membawa kehendak Allah ke bumi. Nah, ini yang saya harap kita mengerti. Saudara bersukacita karena ada harapan perubahan. Bukan bersukacita karena nina bobok yang hiburan yang menina bobokkan. Saudara, sangat benar tuduhan dari tradisi Marxis kepada agama ya. Kita tidak mau menjadi kelompok yang memperjuangkan nilai Marxisme tentunya. Kita adalah orang Kristen, bukan Marxis. Tapi kritik Marx terhadap agama itu sangat kena. Agama adalah candu yang bikin orang tidak kritis lagi. Agama adalah candu yang menindabobokkan orang. Saudara, kalau sudah pakai candu ya, kalau sudah lihat orang yang kecanduan obat, kemudian pakai obat, pakai heroin kah, atau kokain, atau mungkin hisap ganja sekali-sekali, saudara akan sadar di dalam ketenangan karena obat itu, nggak ada tindakan yang rasional, nggak ada tindakan yang beres yang dia lakukan. Dia akan tenang. Tapi ketenangan ini ketenangan yang mematikan kan? Apakah saudara mau ada kekristenan tenang? Kekristenan yang akrab dengan kuasa jahat karena tidak membongkar dan melakukan sesuatu kepada dunia ini di tengah-tengah kuasa jahat. Apakah saudara puas dengan kekristenan yang ramah? Sayangnya ramahnya juga kepada kejahatan yang terjadi? Atau tidak? Apakah Marx benar ketika mengatakan agama itu candu? Pemerintah pastikan orang beragama supaya jadi tenang. Tidak pernah bertindak untuk melakukan sesuatu yang akan merubah. Tapi saudara, malaikat mengatakan, hari ini lahir juru selamat. Juru selamat berarti dia yang mempunyai kekuatan merubah, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Wah, kalimat ini kuat sekali. Siapa Daud? Daud adalah yang berhasil untuk menaklukkan musuh-musuh Israel di Kanaan.
Daud adalah raja yang sangat penting, tapi salah satu yang membuat dia penting adalah dia berhasil menghancurkan Filistin. Nah, ini adalah musuh terakhir yang gagal dihancurkan oleh para hakim di zaman hakim-hakim, gagal dilakukan dengan sempurna oleh Samuel, dan juga gagal dilakukan oleh Saul. Lalu Daud muncul, Daud menaklukkan musuh-musuh Israel, dan setelah dia mati, Salomo pun jadi raja di dalam kerajaan damai, tanpa konflik, tanpa ada kejahatan, tanpa ada perang. Kenapa Salomo bisa hidup tanpa perang? Karena Daud sudah bereskan semua. Jadi saudara, Mesias itu datang dan Mesias itu akan menantang budaya. Mesias akan memberikan challenge untuk dunia ini. Mesias akan mengatakan di dalam perkataannya sendiri bahwa dia datang untuk memanggil orang supaya orang-orang yang tadinya buta bisa melihat, dan orang-orang yang mengaku punya pengetahuan, mengaku bisa melihat, justru mereka hidup dalam kebutaan. Mesias datang untuk menjadi raja. Yesus di dalam Injil Yohanes ditanya oleh Pilatus, "Jadi engkau raja?" Yesus mengatakan, "Engkau mengatakannya, untuk itulah aku datang, dan itulah sebabnya aku bersaksi tentang kebenaran." Yesus raja, dan dia bukan raja yang mandul, yang tidak bisa merubah apa-apa. Dia bukan raja pasrah, yang melihat keadaan dunia terlalu kacau lalu mengatakan, "Wah, kacau sekali ya. Sudahlah, saya nggak ikut-ikut. Pokoknya dunia kacau nggak apa-apa, nanti saya bawa kamu ke surga." Tidak. Saudara, Kristus datang untuk merubah sesuatu di sini. Dan perubahannya begitu besar. Maka ini sukacita yang kedua. Sukacita pertama, bersukacita di dalam komunitas. Sukacita yang kedua adalah sukacita karena komunitas di mana saudara berbagian adalah komunitas yang dipimpin oleh Kristus sebagai kepala. Komunitas ini dibeli dengan darahnya. Komunitas ini ditebus dengan nyawanya. Komunitas ini dikumpulkan untuk tunduk kepada kekepalaan Kristus. Inilah komunitas orang percaya. Dan Kristus tidak mau punya komunitas yang pasif, yang pasrah, yang melihat dunia dan mengatakan, "Aku tidak sanggup, sudahlah hidup begini, sudah saya menyerah aja." Apakah Kristus mengatakan demikian? "Aku mau supaya ada umat yang gampang menyerah, berkumpul untuk menjadi pengikutku." Tidak. Kristus melakukan banyak hal yang merubah keadaan. Mulai waktu dia menjadi bayi, bahkan kedatangannya pun merubah banyak hal. Kedatangannya menggoncangkan Bethlehem, kedatangannya memberikan pengaruh kepada orang-orang Majus, kedatangannya memberikan sukacita kepada malaikat, kedatangannya memberikan konflik di tengah Israel karena Herodes yang jahat itu. Lalu di dalam pelayanannya ketika dia dewasa, dia melakukan banyak sekali perubahan. Perkataan-perkataan yang menghidupkan yang tercatat dalam kitab suci masih kita warisi sampai sekarang. Lalu kematiannya merubah banyak hal. Salah satunya kematian Kristus mematikan kematian. Saudara dan saya akan mendapatkan pengharapan kebangkitan karena dia rela mati. Dia bangkit dan kita akan bangkit bersama dengan dia, kata kitab suci. Bukankah Kristus melakukan banyak hal besar? Hei orang Kristen, di mana kekuatanmu? Kenapa tidak ada orang seperti Paulus yang mengatakan, "Hei maut, di mana sengatmu? Hei maut, di mana kuasamu?" Tapi kita terlalu lemah untuk mengatakan hal yang demikian. Maka saudara, saya harap saudara punya sukacita. Sukacita apa? Sukacita mengetahui bahwa kelompok yang didirikan oleh Kristus adalah kelompok yang akan memberikan perubahan. Kelompok yang dibangkitkan oleh Kristus adalah kelompok yang akan membangkitkan orang lain untuk menjadi sadar ada cara berjuang di dalam Kristus. Ada cara untuk merubah keadaan dengan taat kepada Kristus. Maka saya mau anak-anak muda bangkit. Anak-anak muda harus mengatakan, "Saya capek dengan kekristenan yang terlalu cari aman. Saya capek dengan kekristenan yang tidak punya suara membela kebenaran. Saya lelah dengan kekristenan yang terlalu pasif karena cari keamanan diri terus." Saya tantang anak-anak muda, karena engkaulah harapan untuk masa depan di mana kekristenan bisa menunjukkan kuasa perubahan yang Kristus sudah janjikan itu. Saya tantang saudara untuk berubah. Apa yang harus dirubah, Pak? Yang pertama, jangan terlalu berpusat ke diri. Ketika engkau cari komunitas Kristen, engkau cari apa? Kepuasan untuk diri? Engkau cari supaya diri diterima. Tuhan sudah terima engkau. Apalagi yang perlu ditambahkan? Bukti apa lagi? Tuhan sudah menerima engkau waktu engkau percaya kepada Dia. Yang saudara harusnya cari bukan lagi penerimaan. Yang harusnya saudara cari adalah di mana orang perlu penerimaan. Saya mau ada di situ. Di mana ada tindakan yang bisa saya lakukan untuk membawa kebaikan. Saya mau ada di situ. Mari jadi orang yang berjiwa Kristen sejati. Karena jiwa Kristen sudah banyak dilupakan di dalam kekristenan. Sekarang banyak orang bukan Kristen, tapi pura-pura Kristen. Cari aman karena kekristenan seolah-olah adalah agama yang membius. Tapi saudara, saya ingin kita di dalam Natal ini mengingat bahwa Kristus datang dan tidak ada yang sama.
Kristus berbicara dengan Petrus dan Petrus tidak pernah sama lagi. Kristus memanggil Yakobus dan Yohanes dan Yakobus dan Yohanes tidak pernah sama lagi. Kristus memanggil beberapa orang dari Galilea, nelayan-nelayan yang tidak ada guna selain tangkap beberapa ikan, yang tidak punya kekuatan selain untuk menaklukkan ikan dan jual ikan di pasar. Kristus memanggil nelayan-nelayan ini dan merubah dunia melalui mereka. Seorang pengkhotbah bernama Leonard Ravenhill mengatakan, apa yang dilakukan Kristus adalah mengumpulkan orang-orang untuk menggoncang kerajaan dunia ini. Kekristenan menggoncang kesombongan agama Yahudi, meruntuhkannya. Kekristenan meruntuhkan kekaisaran Roma. Kekristenan meruntuhkan bangsa-bangsa barbar dan menjadikannya beradab. Kekristenan meruntuhkan setan dan membuat kuasa Kristus menaungi orang-orang yang tadinya dikuasai oleh setan. Kuasa yang demikian besar Tuhan bagikan. Bukankah itu sukacita besar? Mari saudara punya good news of great joy. Mari punya sukacita yang besar dengan datang kepada umat Tuhan, datang kepada kelompok orang percaya. Saudara punya orang percaya di komunitas saudara. Saudara ada orang percaya yang melayani di persekutuan di kampus saudara. Mari bergabung di situ. Dan saya doakan supaya persekutuan di kampus saudara menjadi persekutuan aktif yang merubah lingkungan. Jangan lagi mandul, jangan lagi diam, jangan lagi pasif, jangan lagi pasrah. Kehadiranmu harus menggoncang kuasa jahat. Kehadiranmu harus menggoncang kelicikan, ketidakadilan, ketidakbenaran yang terjadi. Karena itu yang dilakukan oleh orang-orang Kristen. Itu yang dilakukan oleh Kristus dan semua orang yang mendapatkan kabar baik itu. Maka pertanyaan saya, setelah saudara mendengar seruan malaikat, jangan takut. Maukah saudara mengatakan, oke, aku tidak mau takut lagi. Ketika saudara mendengar seruan, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Maukah saudara mengatakan, baik, saya mau berbagian, saya mau bersuka cita, saya mau melupakan semua halangan yang tadinya membuat saya begitu egois dan berpusat ke diri. Sekarang saya mau menikmati sukacita yang di luar saya, yaitu sukacita kedatangan Kristus. Dan dikatakan, aku memberitakan kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Maukah saudara mengatakan, saya juga mau berbagian di dalam bangsa, di dalam umat yang punya sukacita besar ini. Aku mau lakukan sesuatu bersama-sama dengan mereka, menjalankan apa yang Tuhan mau. Dan bagian terakhir saya tanya, maukah saudara datang kepada Juru Selamat? Maukah saudara percaya kepada Dia dan mengatakan, Tuhan rubah saya. Engkau sudah rubah murid-murid menjadi orang-orang yang membawa perubahan, baik di Asia Minor, maupun di Timur Dekat kuno, di daerah Palestina, maupun di Eropa. Ini murid-murid loh. Murid-murid yang penuh kelemahan, murid-murid yang sangat-sangat dangkal pendidikannya. Saudara punya pendidikan begitu baik, di tempat yang salah satu yang terbaik di negara ini. Saudara harusnya mampu lebih lagi. Maka saudara, maukah saudara mengatakan, saya mau datang kepada Juru Selamat. Aku mau datang kepada Dia. Dan aku mau dirubah. Aku tidak mau sama lagi. Aku selama ini begitu pasif, begitu abai, begitu cuek, begitu tidak peduli keadaan. Terus pedulikan diri, terus egois, terus anggap perasaanku segalanya. Matikan perasaanmu lah. Matikan perasaanmu dan cari tahu apa yang menjadi niat perjuangan yang Tuhan mau berikan. Apa perasaan Tuhan? Itu yang jadi concern kita. Dan ketika saudara sudah tahu perasaan Tuhan, saudara tahu perasaan Tuhan ada pada bumi ini, ada pada manusia, ada pada orang-orang yang ditindas, ada pada orang-orang yang masih jahat dan perlu dipertobatkan. Maukah saudara berjuang untuk Tuhan? Maukah saudara mengatakan, hari ini saya sudah dengar perkataan yang diambil dari Lukas pasal 2. Saya tidak mau jadi sama lagi. Saya mau berubah. Saya mau lakukan sesuatu. Saya mau berbagian di dalam umat yang sepanjang sejarah memberikan perubahan dahsyat di bumi ini. Maukah saudara berbagian? Jika saudara mau, datanglah kepada Tuhan. Saudara tidak jawab saya, saudara jawab Tuhan. Datang kepada Tuhan dan berkomitmen kepada Dia. Saya mau saudara melakukan 3 langkah. Yang pertama, saya mau saudara berdoa kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, cukuplah saya jadi egois selama ini. Saya tidak mau lagi seperti itu. Cukuplah saya mengasihani diri selama ini. Saya tidak mau lagi mengasihani diri. Cukuplah saya terus-menerus merasa perlu dipentingkan, diperhatikan, ditopang, dikasihani. Cukup. Sekarang saya sudah dapat belas kasihan Tuhan. Saya sudah dapat penopangan Tuhan yang cukup. Saya sudah dapat cinta kasih Tuhan. Saya tidak lagi cari itu dari dunia. Sekarang saya mau berjuang untuk Tuhan, melakukan sesuatu untuk dunia ini. Jika saudara mau, lakukan itu ya. Yang pertama, datang kepada Tuhan, mau ikut Tuhan. Yang kedua, mau abaikan diri yang terlalu egois. Dan yang ketiga, saudara mau lakukan apa yang saudara bisa lakukan. Dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Untuk studi baik-baik, untuk punya niat, untuk punya concern, untuk lakukan sesuatu yang merubah. Untuk tahu ada ketidakbenaran dan saudara harus bersuara. Untuk melakukan
menjalankan hidup yang benar-benar membawa keindahan Kristen ke tengah dunia. Karena sukacita yang saudara miliki adalah sukacita yang penuh pengharapan untuk adanya perubahan. Mari minta anugerah Tuhan untuk saudara mampu melakukan ini. Jika saudara mau berkomitmen, mau ikut Tuhan, mari datang kepada Tuhan. Saya mengundang saudara untuk memberikan komitmen kepada Dia, berdoa untuk iman saudara kepada Dia, dan datang kepada Tuhan. Saudara, saya harap setelah saudara memberikan komitmen, saya akan pimpin saudara dalam doa. Setelah itu akan ada orang-orang membimbing saudara, dari pengurus, dari panitia, dan juga pengurus dari mahasiswa, dari persekutuan mahasiswa. Dan saudara bisa mendaftarkan, bisa memberikan pokok-pokok doa dan juga harapan untuk dibimbing. Nanti para pembimbing ini akan membimbing saudara melalui Zoom. Saudara silakan mendaftarkan nama saudara melalui QR code yang ada baik di layar maupun di keterangan di bawah dari video ini. Saya sangat berharap saudara tidak hanya dengar firman, tapi saudara terus dibimbing oleh orang-orang yang akan menjadikan saudara orang-orang yang mau ikut Kristen, mau mengikuti Kristus, dan mau melakukan sesuatu. Mari kita tundukkan kepala. Siapa di antara saudara yang mengatakan, Tuhan pakai saya mau datang kepada Kristus. Saya mau menikmati sukacita besar yang Tuhan berikan bagi seluruh umat. Siapa yang mau berbagian, silakan angkat tangan saudara. Saudara berkomitmen bukan kepada siapa-siapa, tapi kepada Tuhan. Lalu yang kedua, siapa yang mengatakan, Tuhan, saya ingin meninggalkan kebiasaanku yang lama. Mengasihani diri, menganggap diri masih terus-menerus kosong. Saya mau datang kepada Tuhan, dan saya tahu Tuhan yang sudah topang saya, Tuhan yang sudah selamatkan saya, Tuhan yang sudah mengasihani saya. Cukuplah cinta kasih-Mu, cukuplah belas kasihan-Mu. Sekarang saya ingin mengkomitkan diri saya untuk Tuhan. Siapa yang mau tinggalkan diri, tinggalkan kebiasaan lama, tinggalkan dosa, tinggalkan mengasihani diri, dan mau datang kepada Tuhan, silakan angkat tangan, dan saudara jawab di hadapan Tuhan. Lalu yang ketiga, siapa yang mengatakan, Tuhan saya mau dipakai oleh Tuhan, saya mau dipakai untuk melakukan sesuatu. Kristus datang dan Kristus merubah banyak hal. Saya mau dipakai Tuhan. Bukan saya yang merubah keadaan, tapi Tuhanlah. Maka Tuhan mohon pakai saya. Mohon bekerja dalam hidup saya, dalam studi saya, dalam tanggung jawab yang saya miliki. Di dalam kesungguhan hati untuk menjalankan keadilan Tuhan. Di dalam kesungguhan untuk studi. Di dalam kesungguhan untuk bersuara bagi kebenaran. Di dalam kesungguhan untuk mengasihi dan melayani. Siapa di antara saudara yang mau dipakai oleh Tuhan Yesus, silakan angkat tangan. Saudara menjawab Dia dan bukan saya. Mari saudara berdoa bersama dengan saya akan pimpin saudara berdoa. Bapa di surga, pakailah kami yang hina dan lemah ini. Kami mau ikut Tuhan. Kami mau berbagian ke dalam komunitas yang penuh dengan semangat. Karena ada sukacita besar sebab juru selamat, Raja, sudah hadir di kota Daud. Kristus sudah datang dan Kristus sudah menggenapi pekerjaannya. Kristus sudah bangkit dari kematiannya dan Kristus sudah duduk di sebelah kanan Allah. Dan Kristus tetap bekerja melalui umatnya di dunia ini. Kami mau berbagian sebagai umat-Mu yang berjuang di kampus kami, berjuang di keluarga kami, berjuang di dalam karir yang kami pilih, melalui studi yang kami pertanggungjawabkan. Tolong kami untuk seimbang di dalam mengikuti panggilan-Mu. Tolong kami untuk berjuang bagi nama Tuhan, sehingga kami berbagian, dipakai Tuhan untuk merubah bangsa ini menjadi lebih baik, untuk merubah lingkungan kami menjadi lebih baik. Kami tidak mau kehilangan iman dan menjadi pasrah, pasif, dan akhirnya menjadi pesimis dan menjadi sinis. Kami mau tetap beriman kepada Tuhan dan tahu Tuhan tetap bekerja merubah banyak hal. Pakai kami dan biar kami sadar Tuhanlah yang bekerja melalui kami. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian yang sudah memberikan komitmen untuk ikut Tuhan, silakan scan QR code yang ada di layar dan ada di keterangan, dan nanti para pembimbing akan menghubungi saudara untuk follow up. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat Natal, Tuhan memberkati.